Halo semua, pernah terbayang nggak sih gimana tepatnya sebuah sekolah mengelola dana miliaran rupiah setiap tahunnya? Ini pertanyaan besar yang mungkin bikin Anda penasaran. Nah, di penjelasan mendalam kali ini, kita bakal membedah tuntas mekanisme kompleks di balik pembiayaan pendidikan menengah. Kita akan urai semuanya, mulai dari cetak biru perencanaan di awal, sampai ke urusan keamanan cyber di era digital seperti sekarang. Ada 4 poin utama yang jadi fokus kita hari ini. Pertama, soal fondasi perencanaan atau RKAS, lalu dana BOS sebagai mesin penggerak, kemudian evolusi transformasi digitalnya, dan terakhir manajemen risiko sebagai perisainya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, fondasi, yaitu rencana kegiatan dan anggaran sekolah, atau yang biasa disingkat RKAS. Jadi gini, bayangkan RKS ini sebagai cetak biru operasional sekolah selama 1 tahun penuh. Ini bukan sekedar dokumen biasa, tapi rencana super ketat di mana sekolah harus menyelaraskan setiap perkiraan biaya dengan tujuan pendidikan spesifik yang mau mereka capai. Semuanya harus akurat di sini. Terus, kemana aja uang itu harus dipakai? Nah, secara hukum, ada 8 standar nasional pendidikan yang wajib dipenuhi. Ini mencakup semuanya loh, mulai dari memastikan standar kompetensi pendidik, sampai ke pemeliharaan fasilitas belajar yang esensial. Setiap rupiah yang keluar harus benar-benar mendukung ke-8 pilar ini. Yang paling menarik kalau kita melihat tren datanya adalah sekolah-sekolah itu terbukti jauh lebih efektif dalam mengeksekusi anggaran kalau mereka mendasarkannya pada data historis yang solid dan menetapkan prioritas yang jelas. Tapi tunggu dulu, rencana operasionalnya kan udah tersusun rapi nih. Sekarang kita harus nanya, dari mana sebenarnya bensin atau bahan bakar utama yang bikin sekolah-sekolah menengah ini bisa benar-benar beroperasi? Jawabannya ada di bagian kedua kita, sang mesin penggerak, yakni bantuan operasional sekolah atau BOS. BOS ini ibarat urat nadi dari pemerintah. Ini adalah program masif yang menyuntikkan uang tunai langsung ke sekolah-sekolah, khusus buat nutupin biaya operasional non-personalia yang krusial. Contohnya kayak alat tulis, perawatan gedung, sampai biaya internet. Coba deh perhatikan lompatan alokasi dananya. Jangan cuma fokus ke angka matematikanya ya, tapi lihat skalanya. Dari yang tadinya di bawah 5 triliun, tiba-tiba melonjak tembus 10 triliun rupiah lebih cuma dalam waktu 3 tahun. Ini jelas nunjukin betapa raksasanya komitmen dan investasi yang dipertaruhkan di sini. Poin yang paling krusial di sini, dana yang sangat besar ini sebenarnya berfungsi sebagai affirmative action. Maksudnya, ini tuh langkah konkret pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial, membebaskan siswa-siswa dari keluarga kurang mampu dari beban biaya sekolah yang mencekik. Pertanyaannya sekarang, dengan miliaran rupiah yang tiba-tiba mengalir masuk tiap tahun buat mendukung siswa marginal, gimana caranya sistem administrasi sekolah yang tadinya konvensional bisa mengelola uang sebanyak dan sekompleks ini? Ini ngebawa kita ke bagian ketiga, evolusi transformasi digital dalam pembiayaan pendidikan. Disinilah teknologi masuk untuk mendisrupsi semuanya. Kita semua tahu lah ya, manajemen keuangan kalau masih pakai cara manual itu lambat banget, birokrasinya ribet, dan yang paling bahaya, rentan banget sama human error. Makanya, sistem digital ini hadir sebagai solusi penyelamat. Semuanya jadi serba real-time, jauh lebih akurat, dan pelaporannya transparan banget. Banyak sekolah sekarang udah mulai melek sama inovasi fintech atau teknologi finansial loh. Bayangin, ada yang udah mulai mengeksplorasi teknologi blockchain biar distribusi dananya transparan, pakai platform crowdfunding buat kumpulin dukungan komunitas, sampai manfaatin aplikasi cloud dan e-wallet. Dan hal ini terbukti di lapangan. Kalau kita lihat studi kasus di lembaga seperti Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, pemakaian alat-alat digital ini sukses babat habis birokrasi yang panjang. Efek terbesarnya, kepercayaan publik terhadap institusi tersebut langsung naik secara drastis. Keren banget kan? Tapi, sebentar. Kalau semua kunci perbendaharaan sekolah sekarang ada di dalam aplikasi cloud dan dompet digital, kita wajib mikir kritis nih. Sebenarnya dana pendidikan kita ini beneran aman nggak sih dari ancaman cyber modern? Kekhawatiran itu pas banget mengantarkan kita ke bagian terakhir dari penjelasan kita, perisai, yaitu manajemen risiko dan mitigasi. Faktanya emang gitu, makin besar uangnya dan makin canggih teknologinya, otomatis risikonya juga makin kompleks. Ancaman buat sekolah modern ini membentang luas, mulai dari fluktuasi dana yang dadakan, gangguan operasional, sampai risiko kebocoran data cyber yang bisa bikin reputasi sekolah hancur seketika. Berbagai riset akademik juga dengan tegas mengingatkan bahwa buat menghadapi ini semua, mutlak dibutuhkan tata kelola dan kepemimpinan yang visioner. Pimpinan sekolah nggak bisa pasif, mereka harus proaktif melindungi institusinya dari ancaman-ancaman modern ini. Caranya gimana? Sekolah harus punya tameng. Pertama, jangan cuma ngandelin satu sumber dana, lakukan diversifikasi. Kedua,
Waktu nyusun RKAS, wajib banget terapkan perencanaan berbasis data. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, harus rutin melakukan audit keamanan digital. Kalau strategi ini dijalankan terus-menerus, pelan-pelan akan terbentuk sebuah budaya sadar risiko di seluruh ekosistem sekolah. Budaya inilah yang nantinya jadi kunci utama supaya sekolah bisa terus survive, berkembang, dan ngasih layanan terbaik biarpun situasi ekonomi atau teknologi lagi nggak menentu. Jadi, teknologi memang udah ngasih kekuatan dan kemudahan luar biasa buat dunia pendidikan. Tapi sebelum saya tutup penjelasan mendalam ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Apakah tata kelola sekolah kita saat ini benar-benar udah siap menghadapi semua tantangan yang datang bersamanya? Coba dipikirin. Terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai akhir.